Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Nindita Ciari dengan 3 digit terakhir 107 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang UART dalam sistem embedded. Jadi, untuk pengantar UART yaitu komunikasi serial dalam sistem embedded. Definisinya, UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol komunikasi serial asinkronus yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat tanpa memerlukan sinyal clock eksternal. Peran dan embedded sistemnya yaitu UART berperan sebagai jembatan komunikasi data antar perangkat embedded seperti microcontroller, sensor, modul GPS, dan komputer menggunakan dua jalur yaitu TX atau transmit dan RX atau receive. Pentingnya memahami UART. Pemahaman mendalam tentang UART sangat krusial bagi pengembangan sistem embedded untuk merancang komunikasi yang andal, efisien, dan bebas error dalam berbagai aplikasi perangkat keras. Apa itu UART? Modul komunikasi serial. UART adalah modul komunikasi serial yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara serial tanpa memerlukan clock eksternal. Konversi data paralel ke serial. UART mengubah data paralel dari CPU menjadi data serial untuk dikirim, dan sebaliknya mengubah data serial yang diterima kembali menjadi data paralel untuk diproses. Transmisi tanpa clock eksternal. UART mengirim dan menerima data secara asinkronus menggunakan start bit dan stop bit sebagai penanda frame tanpa memerlukan sinyal clock eksternal dari perangkat lain. Komponen utamanya yaitu ada transmitter dan receiver. Transmitter mengubah data paralel dari CPU menjadi data serial untuk dikirim. Receiver bertugas menerima data serial dan mengubahnya menjadi data paralel. Baud rate generator dan shift register. Baud rate generator menentukan kecepatan transmitter data atau bit per detik. Shift register bertugas menggeser data bit demi bit saat proses pengiriman dan penerimaan. Kontrol dan status register. Kontrol register digunakan untuk mengkonfigurasi parameter UART seperti parity, stop bit, dan data bit. Status register menyimpan informasi kondisi transmisi dan penerimaan data. Cara kerja UART, proses transmisi dan penerimaan data. Data paralel dari CPU diubah menjadi data serial oleh transmitter. Data serial dikirim bit demi bit melalui saluran komunikasi dengan start bit dan stop bit sebagai penanda frame. Receiver menerima data serial dan mengubahnya kembali menjadi data paralel. Proses ini berlangsung secara asinkronus tanpa memerlukan clock eksternal bersama. Frame data UART. Struktur frame data UART saat transmisi: yang pertama start bit dan data bits. Start bit menandai awal transmisi data, diikuti oleh 5 hingga 9 bit data yang membawa informasi aktual dari pengirim ke penerima. Parity bit atau stop bit. Parity bit bersifat opsional, digunakan untuk deteksi error genap atau ganjil. Stop bit menandai akhir frame dan memberi jeda antar transmisi. Ilustrasi visual frame UART. Urutan frame start dari 1 sampai 7, parity stop. Setiap frame berdiri sendiri tanpa sinkronisasi clock eksternal. Protokol dan parameter. Pengaturan komunikasi UART yang perlu dipahami: ada baud rate atau kecepatan transmisi. Baud rate adalah jumlah bit yang dikirim per detik atau BPS. Pengirim dan penerima harus menggunakan baud rate yang sama agar data terbaca dengan benar. Data bits dan parity. Deteksi error. Data bits menentukan jumlah bit per frame 5-9 bit, umumnya 8 bit. Parity bit bersifat opsional untuk deteksi error, event genap, ganjil, atau tanpa parity. Sesi sore.
diskusi kelompok dan penutup. Stop bits menandakan akhir frame data. Nilai yang tersedia 1 bit paling umum 1,5 bit atau 2 bit. Semakin banyak stop bit, semakin stabil komunikasi, namun semakin lambat kecepatan transfer. Pengaturan baud rate, kecepatan dan keakuratan transmisi. Baud rate menentukan kecepatan transmisi bit per detik. Semakin tinggi baud rate, semakin cepat data dikirim, namun rentan terhadap noise dan error. Metode komunikasi UART. Jenis komunikasi berdasarkan arah aliran data. Simplex, data hanya mengalir dalam satu arah dari pengirim ke penerima, digunakan pada aplikasi seperti sensor yang hanya mengirim data tanpa memerlukan respon balik. Half duplex, komunikasi dua arah namun bergantian, tidak dapat mengirim dan menerima secara bersamaan, digunakan pada protokol seperti RS485 dan komunikasi radio sederhana. Full duplex, komunikasi dua arah secara bersamaan menggunakan dua jalur terpisah TX dan RX. Metode paling umum pada UART modern untuk komunikasi antar microcontroller dan perangkat serial. Perbandingan UART dengan protokol serial lain. UART komunikasi asinkronus tanpa clock eksternal hanya membutuhkan dua kabel TX dan RX, mudah digunakan dan dikonfigurasi, cocok untuk komunikasi point to point sederhana, SPI atau Serial Peripheral Interface. Komunikasi sinkronus dengan clock bersama membutuhkan 4 kabel MOSI, MISO, SCK, dan CS. Lebih cepat dari UART namun lebih kompleks, cocok untuk transfer data berkecepatan tinggi. I2C Inter-Integrated Circuit, komunikasi sinkronus hanya dengan dua kabel SDA dan SCL, mendukung multi-master dan multi-slave dalam satu bus. Ideal untuk menghubungkan banyak perangkat dengan kecepatan sedang. Aplikasi UART dalam sistem embedded, yaitu komunikasi mikrocontroller dan modul GPS. UART digunakan untuk menghubungkan mikrocontroller dengan modul GPS, data koordinat, dan waktu dikirim secara serial dari GPS ke mikrocontroller untuk memproses lebih lanjut. Debugging dan monitoring data serial. UART memungkinkan pengiriman log data dan pesan debug dari mikrokontroler ke komputer melalui terminal serial, memudahkan pemantauan dan analisis sistem secara real-time. Mendorong implementasi praktis. UART digunakan untuk mengendalikan modul sensor suhu, kelembapan, dan jarak, dan aktuator atau motor relay, dan sistem embedded, memungkinkan komunikasi dua arah yang andal dan efisien. Troubleshooting UART, masalah umum dan cara mengatasinya, yaitu pertama, kesalahan baud rate yang tidak sinkron antara pengirim dan penerima menyebabkan data tidak dapat terbaca. Pastikan kedua perangkat menggunakan baud rate yang sama persis. Noise dan interferensi sinyal. Noise elektromagnetik dapat merusak integritas sinyal UART. Gunakan kabel shielded, persingkat panjang kabel, dan tambahkan kapasitor bypass untuk meminimalkan interferensi. Gunakan osiloskop untuk memverifikasi bentuk sinyal dan logic analyzer untuk mengkode frame data. Periksa start bit, stop bit, dan Pareto untuk mendiagnosis frame error. Tips optimasi dan best practice UART, yaitu sinkronisasi baud rate, shielding kabel dan reduksi noise, buffer, dan interrupt. Studi kasus monitoring suhu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu UART atau protokol komunikasi serial asinkronus. UART adalah protokol komunikasi serial asinkronus yang penting dalam sistem embedded, menghubungkan berbagai perangkat dengan cara yang sederhana dan andal. Frame, parameter, dan konfigurasi. Memahami struktur frame data, parameter baud rate, parity, dan stop bit, serta konfigurasi yang tepat sangat krusial untuk komunikasi yang akurat dan efisien. UART tetap relevan di berbagai aplikasi. UART tetap banyak digunakan di berbagai aplikasi embedded modern, dari sensor dan aktuator hingga modul GPS dan debugging system, karena kemudahan implementasinya. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Jadi UART itu untuk komunikasi
komunikasi dua microcontroller antara STM32 dan ESP32. Selain itu di sini juga ada monitoring HMI pakai bahasa Python. Jadi ini yang STM32, ini yang ESP32. Ya. Ini program dari STM32-nya. Dan ini program dari SP32. Oke, kita langsung saja ke demonstrasinya. Jadi di sini kita melakukan 3 percobaan. Ini video percobaan pertama. Silakan. Ya. Jika saya terus kondisi kecepatan kita bisa monitor. Jadi kita klik, kita harus button yang kedua. Nanti di HMI-nya juga tahu tetapi nah ini pada percobaan kedua. Terus kondisi button nah ini video percobaan ketiga. Pokoknya LED 2 aku nyalain. Button kondisinya Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.